Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutil Kisna, guru SMA 16 Padang, mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai masa kejayaan Islam. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur. Begitu juga peristiwa sejarah. Kita sebagai manusia yang diberi akal pastinya harus berpikir apa yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana kejadiannya. Akal bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar di masa lalu. 1. Runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling dengki dan serakah. 2. Modernisasi telah mengglobal. Ini ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. 3. Perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone. Periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi merupakan periode kejayaan Islam. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi merupakan periode kemunduran Islam. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Tentu, sejak kemajuan umat Islam, baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi, ada penyebabnya, yaitu
yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, terutama filsafat. Kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama-ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain: 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Sampai di sini untuk hari ini materi kita. Kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.